Hai, hai. Kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi mengenai perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi dapat teman-teman peroleh secara update. Kali ini kami masih tetap membahas kebijakan akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas privat atau teman-teman biasa lebih familiar dengan SAK-EP. Nah, untuk SAK-EP ini memang ada kebijakannya tersendiri dan berbeda sedikit dengan standar akuntansi keuangan SAK etap sebelumnya. Nanti di akhir video ini kami akan menunjukkan kepada teman-teman semua perbedaan akun dari SAK etap versus SAK EP. Akuntansi pertama adalah akuntansi aset. Nah, ini tentu akuntansi aset ini akun pertamanya adalah pinjaman yang diberikan. Teman-teman, pinjaman yang diberikan ini sama dengan piutang, sama juga dengan pembiayaan. Tapi di koperasi mengenalnya pinjaman yang diberikan. Yang diberikan ini adalah kepada anggota dan koperasi lain. Kalau koperasi teman-teman adalah closed loop. Nah, untuk pinjaman diberikan, jadi kita seragamkan namanya pada laporan keuangan supaya tidak ada salah penafsiran kalau ada orang lain yang membaca. Jadi usahakan dalam laporan keuangan atau pencatatan akuntansinya harus berdasarkan regulasi yang ada. Pinjaman yang diberikan ini adalah pinjaman yang memang nanti akan kita tagih balik atau memiliki hak tagih yang muncul dari pemberian pinjaman itu kepada anggota maupun koperasi lain. Nah, untuk pinjaman ini memang ada boleh berupa beragam jenis atau diversifikasi jenis pinjaman yang dimana di koperasi tertentu ada yang sudah menerapkan ada pinjaman konsumtif, ada juga pinjaman produktif, pinjaman pendidikan, dan macam-macam pinjaman. Nah, ini dari peruntukannya maupun untuk bunga, ya, jangka waktu, dan lainnya. Teman-teman, untuk pinjaman itu di Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 itu suku bunga dari pinjaman itu tidak boleh melebihi 24%. Jadi koperasi harus menerapkan di bawah itu. Artinya bahwa setiap bulan itu tidak boleh lebih dari 2%. Ya, ada koperasi yang 0, sekian persen itu sangat bagus membantu anggota dalam membayar kembali bunga. Nah, untuk akun ini, kebijakan akuntansinya ini pinjaman yang diberikan itu diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif tadi. Lalu, akibat daripada pinjaman diberikan, maka koperasi akan menerima pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan tadi, yaitu diukur dengan metode suku bunga efektif, ya. Lalu ada satu lagi akun pengisian pinjaman tidak tertagih yang dimana ini ditentukan berdasarkan bukti objektif, ya, bagi yang dihitung secara individual. Jadi kalau untuk pinjaman individual yang jumlahnya cukup besar, tinggi, maka itu dihitung secara individual. Tetapi kalau jumlah pinjaman yang tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu besar, itu boleh dibuat kolektif. Jadi ini ada akibat daripada akun pinjaman diberikan ini ada 3 kebijakan akuntansi yang dilakukan. Nah, teman-teman ini bisa dilihat. Pengisian pinjaman tidak tertagih ini diperuntukkan untuk misalnya ada anggota koperasi yang telah meninggal, maka diputihkan eh,
pinjamannya. Lalu ada kondisi tertentu yang memang anggota itu sudah tidak bisa ditagih lagi, hilang atau tidak ada kabar, atau memang alamat tidak temukan, atau orangnya cacat, atau kondisi tertentu tidak punya kemampuan untuk memperoleh pendapatan lagi sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang. Nah, itu sesuai dengan keputusan rapat anggota. Kapan anggota tersebut dihapus hutangnya atau pinjamannya. Yang berikut kita akan membahas mengenai aset tetap. Aset tetap ini teman-teman juga sudah paham mengenai aset tetap. Itu aset yang berwujud di mana periodenya itu di atas 1 tahun. Nah, aset tetap ini contohnya tanah, bangunan, kendaraan, komputer, furnitur, dan lain-lain. Sedangkan kebijakan akuntansinya ini memang diakui di aset tetap dan diukur dengan model biaya. Ya, ada penyusutannya dan lain-lain. Lalu dicatat berdasarkan harga perolehannya. Lalu yang berikut adalah aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud ini contohnya adalah koperasi membeli aplikasi atau jaringan. Nah, itu ada biaya yang dikeluarkan atau ada sejumlah cash yang dikeluarkan untuk pembelian ini. Sehingga akuntansinya itu adalah aset tak berwujud diakui dan diukur juga dengan model biaya. Lalu untuk bagian ketiga adalah akuntansi liabilitas. Nah, teman-teman, liabilitas ini sama dengan utang atau kewajiban. Tapi kita samakan dulu nama akun ini supaya teman-teman dalam membaca laporan keuangan itu tidak bingung. Oh, yang di lain pakai kewajiban, di lain pakai liabilitas, di lain pakai utang. Jadi harus samakan standar akuntansi keuangan entitas privat ini berdasarkan Permenkop nomor 2 tahun 2024 karena kita orang koperasi, jadi kita pakainya di Peraturan Menteri Koperasi. Akuntansi liabilitas ini pertama adalah simpanan. Nah, simpanan yang dimaksud di sini adalah semua tabungan dan juga simpanan berjangka dari anggota maupun koperasi lain. Yang ini merupakan liabilitas keuangan koperasi sendiri. Jadi, simpanan yang berasal dari anggota dan koperasi lain. Nah, simpanan ini menimbulkan kewajiban kontraktual, yaitu nanti ada bunga yang kita tahu dan juga ada pada saat jatuh tempo kita menyerahkan jadi atau orang mengambil tabungan itu kita harus kasih. Nah, itu ada kewajiban kontraktual dari koperasi seperti itu. Nah, untuk kebijakan akuntansinya, simpanan ini diakui dan diukur pada biaya perolehan. Jadi disimpan berapa, nanti ambilnya seperti itu ditambah dengan bunga ya, suku bunga efektif. Nah, dari simpanan itu ada penambahan beban bunga atau beban pokok ya. Jadi koperasi harus membayar bunga. Nah, untuk bunga simpanan sesuai dengan Permenkop nomor 8 tahun 2023 ini, bunga pinjaman tidak bunga simpanan tidak boleh melebihi 9% per tahun. Kalau bunga pinjaman tidak boleh melebihi 24% per tahun. Jadi itu harus diperhatikan supaya dalam SOM keuangannya jangan sampai perbedaan-perbedaan itu bertentangan dengan regulasi yang sebelumnya. Lalu pinjaman yang diterima. Nah, pinjaman yang diterima ini adalah pinjaman dari pihak ketiga ya, teman-teman, selain dari anggota maupun koperasi tadi. Mungkin dari LPDB ada koperasi mengajukan pinjaman ke LPD ataupun bank ya, itu merupakan pinjaman yang diterima. Nah, ini kebijakan akuntansinya sama seperti simpanan dari anggota dan koperasi lain, yaitu ada juga beban bunga yang memang kita harus membayar. Karena namanya ini juga komponen modal pinjaman yang liabilitas. Berikut ini adalah penambahan akun baru dalam koperasi yang berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas privat ini, yaitu imbalan kerja. Nah, teman-teman, imbalan kerja yang dimaksud di sini adalah pekerja, dan pekerja yang dimaksud di sini adalah pengurus, pengawas, dan juga karyawan. Imbalan kerja ini ada terdiri dari 4 jenis. Ada imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang dimana ini bukan pesangon, yang jatuh tempo seluruhnya itu dalam waktu 12 bulan ya setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Jadi jatuh temponya itu 12 bulan. Lalu imbalan pasca kerja yaitu imbalan kerja selain juga pesangon yang dimana ya ini terutang setelah pekerja itu menyelesaikan kontrak kerjanya.
Jadi imbalan pasca kerja ini diklasifikasikan menjadi iuran pasti dan imbalan atau manfaat pasti. Lalu ketiga adalah imbalan kerja jangka panjang lain, yaitu imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan juga pesangon. Dan ini yang tidak seluruhnya itu jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, teman-teman, setelah pekerja memberikan jasanya. Lalu yang terakhir adalah pesangon, yaitu ya imbalan kerja yang terutang akibat keputusan koperasi memberhentikan pekerja ya sebelum usia pensiun atau pekerja mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan pesangon tertentu. Nah, ini harus diatur dalam peraturan khusus tentang karyawan atau tentang tenaga kerja. Nah, ini harus bagi pekerja harus memperhatikan item-item ini supaya hak atau kewajiban atau hak daripada pekerja itu diterima dan juga kewajiban dari koperasi. Nah, untuk kebijakan akuntansinya sendiri, imbalan kerja ini diakui pada saat pekerja telah memberikan jasanya kepada koperasi. Jadi telah ya, bukan belum kerja tapi sudah meminta pesangon dan atau selain pesangon poin yang ke 1, 2, 3. Lalu imbalan kerja yang jangka pendek itu imbalan pesangon itu diukur pada jumlah yang harus dibayarkan ya sesuai dengan ketentuan. Sedangkan imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain itu jumlah juga yang di diskonto. Nah, ini bisa diatur lebih jauh di peraturan khususnya. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui juga di laba rugi. Nah, itu adalah kebijakan akuntansi untuk imbalan kerja. Berikut adalah akuntansi ekuitas. Teman-teman, untuk ekuitas sendiri ada perubahan penempatan dalam standar akuntansi keuangan entitas privat ini. Ada simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Nah, simpanan pokok teman-teman sudah tahu bahwa itu adalah sejumlah uang yang sama, itu sebagai tanda keanggotaan pada saat kita masuk menjadi anggota. Nah, untuk nominalnya itu tergantung dari keputusan rapat anggota ya. Berapa nominal pada saat seseorang menjadi anggota dan ini tidak boleh diambil selama keanggotaannya masih aktif. Lalu ada simpanan wajib. Simpanan wajib ini nilainya boleh berbeda, tetapi harus dibayar setiap bulan. Jadi dan juga tidak boleh diambil selama keanggotaannya masih aktif. Nah, untuk kebijakan akuntansi ini, simpanan pokok dan wajib itu disajikan juga di ekuitas, ya. Teman-teman, ekuitas ini sama dengan modal sendiri, tetapi memang di penerapan SAK EP ini itu kita menggunakan istilah ekuitas. Lalu berikut ada lagi modal tetap dan tambahan. Nah, modal tetap ini adalah modal yang ditempatkan oleh koperasi pada awal pendirian, sedangkan modal tambahan adalah tambahan modal yang ditempatkan oleh koperasi setelah pendirian. Nah, ini kebijakan akuntansinya modal tetap dan tambahan itu juga disajikan di ekuitas. Lalu yang berikut adalah SHU dan juga dana cadangan. SHU itu adalah atau kita dengarnya sih hasil usaha adalah laba rugi atau penghasilan neto koperasi dalam tahun buku berjalan ya. Sedangkan dana cadangan ini adalah saldo akumulasi, jadi dari tahun sebelumnya. Ini dari pengisian SHU yang dimaksudkan untuk memukul modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan atau yang ditahan dalam koperasi. Nah, ini untuk kebijakan akuntansinya ini adalah SHU dan dana cadangan yang disajikan di ekuitas juga. Lalu ada ekuitas lain. Ini ada penambahan akun untuk di SAK EP ekuitas lain. Ekuitas lain ini adalah contohnya ada di koperasi yang menamakan simpanan kapitalisasi, simpanan wajib khusus. Jadi ada simpanan-simpanan dari anggota lain yang memang eh, diberikan kepada koperasi sebagai simpanan modal selain pokok dan wajib tadi. Nah, simpanan ini juga akan mendapatkan SHU tetapi tidak mendapatkan bunga. Jadi ekuitas timbul transaksi ekuitas ini bukan kewajiban kontraktual ya. Jadi tidak menimbulkan kewajiban kontraktual artinya bahwa dia akan ambil kecuali dia keluar dari anggota. Nah, jadi ekuitas ini disajikan proses sendiri di ekuitas juga. Yang terakhir adalah teman-teman bisa lihat di sini perubahan nama akun neraca menjadi laporan posisi keuangan. Jadi kita tidak mengenal lagi neraca tapi laporan posisi keuangan. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atau yang ini adalah
berdasarkan sak etap. Tapi kalau yang di sebelah kanan ini berdasarkan sak EP. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di aset itu tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, di aset ini ada penambahan piutang bunga ya, dan sedangkan di liabilitas itu ada penambahan utang bunga dan imbalan kerja. Jadi ada penambahan dua akun di liabilitas, satu akun di aset. Nah, untuk posisi ekuitas sebenarnya sama, hanya ada penempatan-penempatan dengan perbedaan atau nama yang apa berbeda saja. Jadi ini ada ekuitas lain. Ekuitas lain adalah selain simpanan pokok, wajib umum, cadangan risiko. Nah, ini semuanya ada di ekuitas lain. Nah, ini teman-teman, ini adalah perubahan nama akun dan untuk laporan keuangannya nanti kita bahas di video-video selanjutnya mengenai standar akuntansi keuangan entitas privat atau Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 2 tahun 2024. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share dan juga komen di kolom komentar. Sampai jumpa.